Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, baiklah untuk hari ini kita kembali belajar pelajaran SKI dengan materi ataupun judulnya Pembinaan Masyarakat Madinah. Nah, untuk materi ini nanti anak-anak ibu bisa juga bagi yang ada buku paket ataupun LKS, di buku paket silahkan nanti dibuka di halaman 23, itu materi tentang pembinaan masyarakat Madinah ya nak ya. Kemudian bagi yang ada LKS nanti bisa dibuka di halaman 5. Baiklah, kita lanjut. Baiklah, kita lanjut dengan pembinaan masyarakat Madinah. Nah, setelah peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya itu tinggal di Madinah. Nah, sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah SAW kemudian mulai membina masyarakat Madinah agar kehidupan di Madinah aman dan juga damai dengan berlandasan syariat agama Islam. Nah, dalam hal apa saja Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya terjadinya perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Oke, terjadinya perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 ini menjadi tanda akan berkembangnya Islam di Yasrib atau di kota Madinah. Nabi memenuhi permintaan penduduk Yasrib atau penduduk Madinah untuk tinggal di sana. Kemudian, Nabi berhijrah bersama penduduk Muslim Mekah atau kaum Muhajirin yang disambut dengan bahagia oleh penduduk Muslim Madinah ataupun kaum Ansar ya. Kemudian mulailah Nabi mendakwahkan Islam di kota tersebut. Nah, ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun masjid, kemudian juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar ataupun penduduk Madinah ya yang memeluk agama Islam, dan juga penduduk Mekah yang memeluk agama Islam, serta menyusun undang-undang. Nah, di sini ada perjanjian Aqabah 1. Yang pertama, setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan agama Islam. Yang poin kedua itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, dan juga tidak curang dan tidak dusta. Kemudian perjanjian Aqabah kedua ini yang pertama ada berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Yang selanjutnya berusaha untuk selalu menyeru kepada yang makruh dan juga mencegah yang mungkar. Poin keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, kemudian melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah syurga. Oke, kita lanjut. Baiklah, kita lanjut dengan usaha Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah. Yang pertama itu ada bidang agama. Nah, usaha yang dilakukan Rasulullah untuk mengembangkan agama Islam dan juga meningkatkan pemahaman keagamaan penduduk Madinah, antara lain itu yang pertama mendirikan masjid. Nah, ataupun membangun masjid. Nah ya, oke. Tujuan Rasulullah SAW ya mendirikan masjid yang pertama itu sebagai tempat musyawarah untuk merundingkan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu juga sebagai tempat memupuk keimanan dan juga pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu juga itu sebagai tempat menjadi benteng pertahanan moral spiritual atau tempat memompa semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
dan juga yaitu sebagai menyatukan Islam dan juga menyusun kekuatan kaum muslimin. Nah, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi, jadi umat Islam juga berturut-turut juga membangun beberapa masjid lainnya, seperti Masjid Jumu'ah, kemudian juga Masjid Bani Quraizah, kemudian Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan juga Masjid Ali. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke mengembangkan dakwah Islamiyah. Nah, dakwah Islamiyah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, ditujukan kepada masyarakat luas, ya, baik yang beragama Islam maupun non agama Islam. Nah, dakwah Islam pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, cara bijaksana, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, yang artinya serulah ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan juga nasihat yang baik. Kemudian selanjutnya, cara mengembangkan dakwah Islamiyah tidak memaksa masyarakat memeluk agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, yang mana bunyinya sebagaimana tidak ada paksaan dalam beragama. Yang terakhir, toleransi kepada sesama umat beragama, sebagaimana firman Allah itu dalam surah Al-Kafirun ayat 6, bunyinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke, kita lanjut dengan mengembangkan pendidikan. Oke, Nabi Muhammad SAW juga sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan anak sebagaimana digariskan dalam Al-Quran, yang meliputi yang pertama itu pendidikan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan salat, ya, sebagai ukuran ibadah untuk Islam. Dan selanjutnya, pendidikan sopan santun dalam keluarga dan juga masyarakat, dan terakhir pendidikan sosial dan juga ilmu bela diri. Oke. Jadi sangat penting ya nak ya, mengembangkan pendidikan, karena dari orang tua kita juga tujuan orang tua kita itu menyekolahkan kita, yaitu supaya kita menjadi anak yang lebih baik, kemudian menjadi anak yang memiliki sopan santun, dan juga tentu memiliki untuk mendidik kita supaya kita itu mengetahui ya yang mana baik dan buruk. Oke, kita lanjut. Usaha Rasulullah membina masyarakat Madinah itu ada juga bidang sosial. Oke, pembinaan sosial yang dilakukan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah dalam bidang sosial itu ada mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada masyarakat Islam Madinah itu dengan sebutan kaum Ansar atau kaum penolong. Hal ini karena mereka menyambut Nabi Muhammad dan juga pengikutnya dari Mekah dengan sangat baik. Kemudian mereka yang datang dari kota Mekah itu juga dinamakan dengan kaum muhajirin, yang mana artinya kaum pendatang. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berupaya untuk mengokohkan persatuan umat Islam di kota Madinah. Dan persaudaraan ini didasarkan atas persaudaraan seagama, dan bukan atas dasar kesukuan. Kemudian yang kedua ada menciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Nah, sebelum Islam itu datang antara kaum ataupun suku Aus dan Khazraj ini selalu terjadi perselisihan dan juga bersitegang, bahkan tidak jarang terjadinya pertumpahan darah. Nah, cukup ngeri ya. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Nah, kedatangan Rasulullah SAW juga memberikan dampak yang sangat positif
pada kedua suku tersebut. Kemudian suku tersebut juga banyak yang memeluk agama Islam. Walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sifat kesukuan, namun telah tertanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam itu adalah sama. Nah, kemudian perbedaan derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Dengan memeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang sifat membeda-bedakan, dan juga Islam cinta perdamaian. Kemudian terakhir, penyusunan piagam Madinah. Nah, untuk menciptakan keamanan lingkungan sehingga pertahanan kota Madinah dapat terjaga, Rasulullah juga menerapkan prinsip musyawarah dengan dasar-dasar agama Islam Madinah. Selain itu, Rasulullah juga mengadakan perjanjian perdamaian antara semua penduduk Madinah, baik yang Muslim, Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrikin. Kemudian perjanjian ini dikenal dengan sebuah piagam Madinah atau perjanjian Madinah. Oke, nanti tentang perjanjian piagam Madinah anak-anak ibu bisa baca di buku LKS halaman 8 sampai halaman 9. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah itu di bidang ekonomi. Yang pertama ada Rasulullah menganjurkan untuk bekerja. Nah, Rasulullah menganjurkan setiap orang bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan cara yang halal dan juga tidak saling merugikan. Misalnya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka hubungilah familinya. Yang kedua, janganlah seseorang menjual barang yang telah dibeli orang lain. Itu tidak boleh, nak ya. Kemudian barang halal dan haram itu jelas. Antara keduanya tidak ada perkara yang meragukan. Kemudian pekerjaan yang paling baik adalah bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi jangan menyuruh-nyuruh orang atau mengambil hak orang lain. Oke, selanjutnya Rasulullah juga menerapkan sikap tolong-menolong. Nah, Rasulullah menerapkan sikap tolong-menolong itu dalam meningkatkan taraf hidup, seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang memberikan modal kepada Abdurrahman bin Auf untuk berdagang. Ini dalam sistem perdagangan. Kemudian, kaum muhajirin yang tidak ahli berdagang diberi kesempatan bertani di atas tanah kaum Ansar dan juga hasilnya dibagi bersama. Ada pula kerja seperti jenis kerjasama yang lain seperti kaum muhajirin bertugas itu menjaga keamanan dan juga diberi upah atas pekerjaannya. Itu dia salah satu contoh menerapkan sikap tolong-menolong. Kemudian ini ada pengaturan harta kekayaan. Nah, Rasulullah juga mengatur penggunaan harta kekayaan agar tidak terkumpul di tangan orang-orang tertentu. Adapun caranya, yang pertama mengatur zakat harta dan juga pertanian, kemudian mengaturkan sedekah dan juga menolong fakir miskin, dan yang selanjutnya melarang riba dan juga boros, dan terakhir melarang perjudian dan pencurian. Tidak boleh, nak ya, apalagi berjudi itu tidak boleh. Tidak boleh di dalam agama. Selanjutnya ada usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah itu di bidang pertahanan atau disebut dengan pertahanan iman. Nah, di bidang pertahanan ini Rasulullah SAW
pertahanan pertama yang dilakukan Nabi yaitu pertahanan iman. Oleh karena itu, dengan iman yang kuat yang akan timbul semangat dan juga persatuan demi membela tegaknya iman. Adapun sistem pertahanan Rasulullah dalam bidang militer, yang pertama bermusyawarah dalam menentukan taktik militer, kemudian mengalahkan musuh tanpa pertempuran, kemudian meminimalkan jumlah korban dan tidak mudah marah, kemudian pendelegasian kepemimpinan pasukan, kemudian membawa tradisi baru tujuan peperangan yakni jihad untuk membela Islam, kemudian komunikasi militer yang jelas dan juga tegas, kemudian selalu waspada terhadap musuh dan tidak segan turun ke bawah dan memberi pujian dan juga sikap adil terhadap pasukan. Itu adalah beberapa poin terhadap bidang pertahanan. Oke, kita lanjut. Baiklah anak-anak ibu, untuk latihan hari ini silakan dikerjakan LKS halaman 11. Kemudian untuk PR silakan dikerjakan paket halaman 41 sampai halaman 43. Baiklah, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Anak, jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Aku akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.